Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Shalawatullahi wa salamu ala hadzal nabiyil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Rabu pagi kita akan menjawab beberapa pertanyaan lewat SMS. Sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan tilawatil Quranul Karim. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآية لقوم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
wattabi'u ahsana ma unsila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adabu baghtatan wa antum la tash'urun an takula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi dhambillahi wa in kuntu laminas jakhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik yang pekan yang lalu maupun yang sekarang ini. Yang pertama tentang surat Al-Hadid, ya, surat Al-Hadid ayat 18, maksudnya apa? Apa yang dimaksud dengan al-qard, meminjamkan di situ? Kan kita melihat tafsir dari surat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Pada ayat ini dijelaskan tentang yang tafsirannya adalah innal mutasaddiqina min amwalihim wal mutasaddiqat, orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, baik laki-laki maupun perempuan. Wa anfaqu fi sabilillahi nafaqatun thayyibatun biha nufusuhum. Jadi al-qardu di situ adalah infak, yaitu yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, agar hati mereka, agar jiwa mereka bersih. Ibtigha'a wajhillah, semata-mata mengharapkan wajah Allah, itu keikhlasan, sawab dari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yudha'af lahum sawabu dzalik, Allah akan melipat gandakan jauh ganjarannya. Walahum fawqa dzalika thawabun jazilun wa huwal jannah, dan ada yang lebih baik lagi dari pahala-pahala itu, yaitu mereka akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian yang berikutnya, bacaan setelah salam wajib, urutannya bagaimana ya? Rasulullah SAW ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian beliau mengucapkan Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikal salam. Fa inna rabbana bisalam wa alaihil jannata wa salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian beliau membaca ayat kursi. Kemudian beliau membaca 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Apakah ini dikeraskan atau disirkan? Di awal-awal Islam itu Rasulullah mengeraskan bacaannya sehingga para sahabat-sahabat bisa mendengarkan bacaan Rasulullah. Kemudian setelah dalam perjalanan para sahabat sudah pada mengetahui semua, sudah pada bisa semuanya. Rasulullah SAW pun tidak pernah mengeraskan bacaannya. Jadi dita'lim, jadi untuk memberikan pelajaran kepada para jamaah. Ya, kalau mereka sudah mengetahui, ya, zikir masing-masing. Zikir ini adalah dilakukan sendiri-sendiri. Anak yang lahir dari hubungan sebelum nikah boleh jadi bagi adiknya apabila ayahnya sudah meninggal. Saya nggak ngerti apa maksudnya ini. Coba diperjelas lagi pertanyaannya. Ada yang ngerti nggak? Apakah anak yang lahir dari hubungan sebelum nikah boleh jadi bagi adiknya apabila ayahnya sudah meninggal? Ada yang ngerti nggak kira-kira? Diulangi lagi nanti sama pendengar.
Apa ada yang bilang kalau puasa besok, maksudnya tadi pertanyaan dari malam, mungkin saya akan jawab lewat SMS, sudah dijawab, tapi kita jawab lagi lewat radio. Apa ada yang bilang untuk puasa besok hari ini, maksudnya pahalanya seperti berpuasa 60 tahun. Apa itu sesuai hadis? Saya belum pernah menemukan hadis seperti itu. Ada hadis maudhu, hadis palsu. Kalau gitu melebihi puasa Ramadan. Lainkah orang yang mendengarkan kajian lewat radio dengan yang hadir, khususnya bagi akhwat para ibu-ibu. Jadi seorang yang hadir di majelis ilmu ini banyak hal yang akan didapatkan. Selain hadirnya itu adalah merupakan satu nilai khusus, karena dia telah berangkat dari rumah, berjalan, setiap langkah akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan ganjaran. Nah, yang ada di rumah bagaimana? Wabil khusus adalah kaum wanita. Semua akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada siapa saja yang mendengarkan dan mengikuti kebaikan-kebaikan. Jadi tidak usah khawatir. Jadi ketika kita mendengarkan, karena kita mendengarkan kebaikan-kebaikan, insyaallah akan diberikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan ganjaran lah urusan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa mendengarkan kebaikan-kebaikan, khususnya bagi mereka-mereka yang berada di rumah. Yang disebut syuhada kok Ali dan Utsman, Abu Bakar, Umar, bukankah syuhada karena dia meninggal? Ali dan Utsman, Abu Bakar apakah bukan syuhada karena dia meninggal sakit? Kemudian Salahuddin, Khalid bin Walid, bukankah termasuk yang kutilu fisabilillah? Tapi pada saat itu kita menjelaskan tentang bagaimana ketika Rasulullah SAW berada di atas Uhud, yang ada pada saat itu siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi ini bukan menunjukkan bahwa yang syuhada mereka saja. Ya. Karena pada saat itu kan nggak mungkin Rasulullah mengatakan orang di sana. Ya. Jadi kan yang Rasulullah kan secara real. Jadi beliau bersama para sahabatnya ini. Sehingga Rasulullah mengatakan syahidani, dua orang yang nanti akan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini persaksian langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan jelas Rasulullah ketika ditanya, "Man syahid?" Siapa sih yang dimaksud dengan syahid itu? Rasulullah menjelaskan, "Man qatala fi sabilillah fa huwa syahid." Siapa yang berperang dan terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Wa man qatala duna irdihi fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya. Ada orang yang ingin mengganggu, dia mengganggu keluarganya, kemudian dia dilawan dan dia meninggal, maka dia syahid. Ada lagi orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan, syahid. Orang yang meninggal sakit perut, orang yang meninggal tenggelam, ini syahid. Jadi banyak yang syahid itu ya. Jadi sekali lagi ini untuk menjelaskan tentang kenapa Rasulullah SAW mengatakan kepada dua sahabatnya syahidan, karena pada saat itu yang berada dengan beliau ini adalah 4 orang tadi itu. Jadi tidak menghalangi yang lain untuk disebut sebagai syuhada. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala meneraskan di dalam surah Ali Imran, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan sampai kalian menyangka bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah mati, maka mereka hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adik saya mulai bayi diambil orang karena saat itu ibu saya sakit keras sampai akhirnya meninggal dunia. Saat ini dia sudah SMA, apa perlu saya
memberitahu siapa dia sebenarnya, mengingat bapak saya sudah tua. Iya, diberitahu. Jadi kita mesti memberitahukan siapa orang tuanya sebenarnya. Misalnya kita mengambil anak, kita tahu orang tuanya. Maka nanti kalau sudah anak ini mengerti, dan ya kita beritahukan bahwa orang tuamu adalah itu. Saya bukanlah orang tuamu, tetapi saya ini adalah hanya mengasuh kamu. Ini diberitahukan. Sebagaimana Rasulullah dulu mengasuh siapa? Zaid. Pada saat orang tuanya datang, Rasulullah mengatakan, itulah orang tuamu. Sekarang kamu bebas memilih. Kamu silakan, orang tuamu datang, kamu ikut dia, atau kamu akan tetap bersamaku. Ketika itu dia memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jelas, jadi seseorang yang punya kewajiban untuk merawat anak atau mengasuh anak, nanti kalau sudah mengerti, sudah serasa kuat ya hatinya, maka diberitahukan bahwa orang tuanya adalah si fulan, si fulana. Jadi jangan sampai disembunyikan dan mengakui itu adalah anak saya. Atabanni fil Islam haram. Jadi atabanni di sini mengakui anak orang sebagai anak kita adalah hukumnya haram dalam Islam dan sudah dibatalkan. Nanti dibaca dalam surat Al-Ahzab. Ud'uhum li abaihim. Panggillah mereka dengan nama-nama orang, panggilan orang tuanya. Misalnya ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan. Kalau enggak tahu nama orang tuanya, dia adalah saudara-saudaramu sama muslim. Dapatkah warisan cucu dari kakek sedangkan ayahnya sudah mati? Dapat enggak? Ya, dapat. Jadi perhatikan. Jadi kalau kan ada yang mendapatkan warisan, ada yang mahjub ini yang terhalangi. Jadi kalau misalnya kakeknya meninggal, pada saat itu belum sempat dibagikan warisan kepada orang tuanya, maka kepada anak-anaknya ini, kemudian ayahnya juga meninggal, maka nanti ini disebut dengan munasakhat. Jadi artinya harta kakeknya dia belum dibagikan kepada anak-anaknya dulu. Jadi saudara bapaknya ini belum menerima warisan. Nah, ketika belum sempat menerima warisan, kemudian keburu meninggal. Nah, yang tinggalkan anak-anaknya saja, cucu-cucunya. Maka di sini adalah dia mendapatkan warisan dari orang tuanya. Jadi mendapatkan warisan dari orang tuanya. Karena itu Islam menganjurkan kalau sudah selesai semuanya, jadi biaya-biaya pemakaman, biaya ini, biaya itu, maka segeralah dirundingkan tentang harta warisan. Jadi sehingga tidak berlarut-larut, jadi nanti turun-temurun belum dibagikan, sehingga akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini sangat rentan sekali masalah harta. Masalah harta sangat rentan sekali menimbulkan perpecahan keluarga. Karena itu masalah warisan ini segera diselesaikan. Nanti kalau sudah jelas bagiannya, ini bagian saya, ini bagian adik saya, ini bagian ini, semua sudah jelas. Batasan-batasan sudah jelas. Misalnya tuh ada satu orang yang ingin menggarap, oh ya saya ingin menggarap ini bagaimana? Misalnya dalam bentuk sawah, ya silakan. Tapi nanti dibagi hasilnya. Tapi harta tetap milik masing-masing yang sudah mendapatkan warisan. Zaman sekarang banyak kaum muslimin kalau akad nikah dilaksanakan di masjid. Apa ada riwayat dari Rasulullah atau para sahabat? Ya. Jadi Rasulullah SAW pernah menikahkan orang di masjid, ya. Orang yang datang menemui Rasulullah minta dinikahkan. Kemudian ada salah seorang sahabat yang tertarik. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu punya apa? Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Hal ma'aka minal Quran? Apakah kamu punya hafalan dari Quran? Ya Rasulullah. Baik, saya nikahkan kamu dengan apa yang kamu miliki di masjid. Jadi sampai saat sekarang ini juga kalau kita melihat yang sering saya ketahui di Madinah, akan nikah biasanya di masjid dilaksanakan. Kemudian akan nikah ini kan yang hadir kan berapa orang?
ada mempelai yang laki-laki ya. Akad, kemudian ada wali dan 2 orang saksi, cukup. Jadi 2 orang saksi sudah cukup. Nah, nanti masalah setelah itu mau walimahnya, resepsinya di luar, ya silakan. Jadi biasanya di sana yang kami ketahui ba'da maghrib, habis maghrib itu ada yang kumpul-kumpul, kita lihat, oh ini ternyata ada orang nikah. Jadi boleh, jadi melaksanakan akad nikah di masjid, tidak ada larangan. Ya, saya ini orang awam, anak ikut pada semua kajian yang ada, tapi anak semakin bingung, terus apa yang harus anak perbuat? Ya jangan bingung lah. Ikut pengajian jangan sampai bingung ya. Pengajian dilihat karena kajian saja sekali lagi tidak cukup. Jadi kan hanya halakoh, tidak cukup. Jadi betul harus betul-betul belajar ya. Jadi belajar. Kalau seperti sekarang ini kan jarang yang bawa buku gitu ya. Ya laku lihal, jadi kita lihat kajian-kajian yang dalil-dalil yang dikemukakan itu adalah tepat dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti tadi misalnya kita terangkan tentang bagaimana Rasulullah SAW mengakhiri sholatnya. Ketika sholat, apa yang beliau lakukan? Zikir seperti yang kita sebutkan tadi itu ada dalilnya dari Sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau ada dalilnya, maka itu yang diikuti ya. Jadi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada dasar hukumnya, di sini kan ada kadang-kadang yang menyampaikan sesuatu tidak ada sama sekali dasar hukumnya. Yang penting boleh atau tidak boleh, boleh nggak apa-apa. Ini kan jadi masalah. Jadi kita lihat kajian-kajian yang betul-betul berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara a'immatil arba'ah, imam-imam yang 4 ini, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah. Mereka-mereka inilah para ulama-ulama yang perkataannya adalah semua dilandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perbedaan di antara mereka, perbedaannya sedikit. Perbedaan ini pun contohnya misalnya ketika ada firman Allah, aula mastumun nisa, sedang menyentuh wanita, dulu sudah pernah dijelaskan. Misalnya si fulan mengatakan tidak batal, ini mengatakan batal, pengajian di sana mengatakan batal. Waduh, bingung saya katanya. Mari kita perhatikan bagaimana Imam Malik rahimahullahu taala, guru dari Imam Syafi'i, itu menjelaskan tentang aula mastumun nisa. Beliau mengatakan aula mastumun nisa, menyentuh wanita yang membatalkan wudu adalah kalau bersyahwat. Kalau dengan tidak syahwat maka tidak membatalkan wudu. Apakah ada dasar hukumnya? Ada 2 orang yang datang menemui Rasulullah. Yang satunya mengatakan, ya Rasulullah, saya telah mencium istri saya. Rasulullah mengatakan, wudu kamu tidak batal. Wudu kamu tidak batal. Kemudian datang lagi yang lain, wudu kamu batal. Nah, kenapa kok pertanyaan 2 orang ini diberikan jawaban yang berbeda? Karena memang keadaannya berbeda. Yang pertama yang datang adalah sudah tua gitu ya. Sudah tua. Yang kedua datang masih muda, ini baru manten baru gitu ya. Kita semuanya mengetahui bahwa bagaimana pada saat kita manten baru, bagaimana sekarang kalau sudah tua, itu kan beda Pak ya. Beda Pak. Beda katanya. Ini dasarnya. Muridnya beda. Kalau muridnya Imam Malik beda. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa mujarradul lams, jadi menyentuh itu sudah batal. Karena ulama semua menyentuh wanita. Ini pemahaman seperti pemahaman ijtihadnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian muridnya lagi. Muridnya Imam Syafi'i siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tidak mengambil pendapat Imam Syafi'i, dia punya ijtihad sendiri. Aula mastumun nisa. Itu disebutkan lamasa. Bukan lamasa. Lamasa menyentuh. Tapi kalau lamasa fa'ala, saling menyentuh.
Maksudnya di sini saling menyentuh adalah al-jima', hubungan suami istri. Imam Ahmad mengatakan bahwa menyentuh wanita, menyentuh saja tidak membatalkan wudu. Apakah ada dasar hukumnya Imam Ahmad mengatakan seperti itu? Ada. Rasulullah SAW suatu saat sholat di malam hari. Kemudian karena rumahnya Rasulullah itu sempit ya, jadi sehingga dia menggeser kakinya Aisyah. Digeser, mau sujud digeser kakinya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi di malam hari Rasulullah sholat malam, qiyamul lail, beliau menggeser kakinya Aisyah, menyentuh kakinya Aisyah. Kemudian juga Rasulullah SAW pada saat akan sholat mencium istri-istrinya, dan tidak berwudu lagi. Nah, ini ada perbedaan di antara para ulama-ulama kita. Nah, yang mana yang rojih di sini yang benar? Demi kehati-hatian, bahwa kita tidak menyentuh kecuali dalam keadaan sangat darurat sekali. Jadi bukan kita semuanya kita bisa sentuh. Bukan berarti ketika kita mengambil pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian salaman dengan wanita itu boleh, menyentuh wanita itu boleh. Tidak. Sepakat para ulama kita bahwa menyentuh wanita yang bukan muhrim adalah haram. Ini yang perlu dipahami dia. Jadi sehingga kalau seorang yang tetap berpendapat kepada pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, nanti kalau musim haji bingung. Ya, musim haji kan bingung. Bolak-balik wudhu kan selesai nanti. Ya selesai wudhunya. Nah, maka dalam hal ini sekali lagi mari kita perhatikan dalil-dalil yang lebih mendekati kepada kebenaran. Kalau kami sekali lagi lebih cenderung untuk mengambil pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, karena Rasulullah SAW pada saat sholat juga mencium istrinya. Demikian juga Rasulullah pernah menyentuh atau bahkan menggeser kakinya Aisyah di malam hari. Kalau sekiranya itu membatalkan wudu, maka Rasulullah pun akan mengulangi wudunya. Apa sholat seseorang sah tayamum dalam bis waktu mengadakan safar dalam menjamak takhir, mana yang lebih dulu dikerjakan? Sudah. Ya, kalau ada kesempatan untuk turun dan di bis itu ada airnya, maka sebaiknya kita berwudu kalau ada air. Tapi kalau karena air ini adalah dipergunakan untuk semua orang ya, bis ini kan terbatas, maka di situ kita tayamum. Apakah sah tayamum? Tidak sah. Kan nggak ada debunya gitu. Apalagi mobil yang ber AC gitu. Dulu pernah juga kita terangkan ketika menerangkan firman Allah, fatayammamu sa'idan thayyiba. Apa yang dimaksud dengan sa'id? Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam membahas tentang masalah sa'id. Sa'id yani kullu ma sa'ida 'alal ard. Segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi itu sa'id. Sa'id itu kan naik gitu ya. Sa'id sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ini, illa min rausin, kecuali raus, kotoran-kotoran hewan, itu nggak boleh gitu. Jadi segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini itu bisa digunakan untuk tayamum. Muridnya lain lagi, kan Imam Syafi'i muridnya Imam Ahmad, Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Dari mulai beliau muda, beliau berguru kepada Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Dan Imam Malik termasuk Imam Syafi'i termasuk murid kesayangan dari Imam Malik. Imam Syafi'i ini sudah menghafal sekitar 500 hadis dalam waktu 9 hari ya. Jadi pada saat akan belajar kepada Imam Malik diuji Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, saya setelah menghafal kitab Tuan, yaitu kitab Al-Muwatta yang jumlahnya 500 hadis. Jadi Imam Syafi'i punya pendapat yang lain. Yang dimaksud dengan sa'id sudah at-turab at-tahir, tebu yang suci. Tebu yang suci. Berdasarkan dalil ketika Umar bin Khattab dan Ammar ya. Umar dan Ammar junub di malam hari, tidak menemukan air. Kemudian Rasulullah mencontohkan, kalian cukup dengan begini, mengambil debu, ditiupkan, kemudian disapkan ke muka dan ke tangan ya. Selesai.
Jadi sekarang sesuatu sekali lagi yang suci, ya tentunya kita mengutamakan terlebih dahulu mencari debu. Kalau memang tidak ada debu, kalau mobil-mobil ber-AC kan tidak ada debunya, masa kita mau cari yang di bawah, gesek-gesek di bawah. Kita cukup ya, apa yang ada di situ kita tayamum ya. Jadi sholatnya sah. Nah, tentang jamak takhir itu juga pernah dijelaskan. Jangan tentang jamak takhir antara zuhur dan asar mana yang didahulukan. Bi'itibari li hurmatil waqt. Kalau misalnya kita masuk waktu asar pada saat itu, ini adalah waktunya waktu asar, maka kita bisa mengerjakan sholat asar. Sholat asar karena dia waktunya waktu yang punya waktu itu waktu asar. Ini kan jamak takhir mengakhirkan. Nah, kalau li tartibil waqt, untuk tartibnya waktu, maka waktu yang datang duluan adalah waktu zuhur. Nah, dalam hal ini para ulama ada perbedaan pendapat. Jadi bisa kita lakukan yang mana saja, silakan. Jadi mau zuhur didahulukan, silakan. Zuhur di asar didahulukan juga silakan. Seperti maghrib dengan isya. Kedua-duanya ada dasar hukumnya dia. Bagaimana sholatnya orang yang keputihan? Apakah sama dengan istighathah? Ketika di tengah sholat keluar, apakah batal? Jadi orang yang keputihan, sekali lagi, hukumnya sama dengan hukum istighathah. Jadi dia tetap melaksanakan ibadah sholat. Tentunya di sini juga pada saat misalnya keputihan, jadi hendaklah ya pergunakan apa? Ya sudah adalah alatnya khusus dia. Jadi sehingga tidak dikhawatirkan nanti akan menetes dia. Jadi pada saat sholat misalnya dia terasa kok ada sesuatu yang keluar dan itu sering dia. Ini sama hukumnya dengan salasul baul. Apa salasul baul itu? Orang yang anyang-anyangan. Gimana sholatnya? Mau sholat keluar lagi dia. Jadi nanti kebalik lagi, keluar lagi gitu ya. Nah, dalam hal ini dia tetap melaksanakan sholat, cukup dia menghalangi supaya sampai tidak sampai menetes ya. Tapi kalau misalnya yang keputihan tadi misalnya itu tidak keluar terus, tapi pada saat itu dia keluar, maka dia keluar dan berwudu. Tetapi lagi kalau ini tidak bisa dihentikan, maka dia tetap melaksanakan ibadah sholat, tapi dengan cara menghalangi tadi. Apakah ada dalilnya? Ada. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat tenagamu. Itu sudah usaha kita. Tapi kalau sudah berusaha pun masih seperti itu ya, khalas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebani sesuatu yang tidak mampu orang untuk memikulnya. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada jamaah yang ingin bertanya? Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dapat diambil hikmah dan pelajarannya. Atau mungkin ada yang belum terjawab, nanti insyaAllah kita akan lihat kembali di SMS karena pertanyaan sangat banyak ya. Mudah-mudahan yang mengirimkan SMS pada pagi hari ini, demikian juga pekan yang lalu sudah terjawab. Jadi pertanyaan-pertanyaannya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.